Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami The Siddhartha. Nah, hari ini saya mau bahas mengenai the future of watch industry. Bukan. The future of watch trending fashion. Nah, ini adalah sebuah pemikiran aja. Ini adalah sebuah prediksi lah. Jadi belum tentu betul. Tapi kemarin-kemarin ini saya lihat di Twitter, ada di berita-berita juga. Nanti saya kasih lihat ya gambar-gambarnya. Lucu sih teman-teman. Jadi gini, siapa di antara Anda yang mengetahui bahwa dunia NFT ini sekarang sedang booming, sedang bagus. Bahkan konon katanya ada beberapa orang yang meninggalkan pekerjaannya hanya demi mengerjakan NFT ini. NFT itu apa sih teman-teman? Yaitu adalah non-fungible token. Mungkin kalau lebih lengkapnya Anda bisa lihat di channel-channel kripto lah ya. Apa sih nyambungnya? Saya bahas NFT dengan trending jam tangan. Nanti teman-teman dengar sampai habis ya. Jadi biar teman-teman juga bisa menambah wawasan. Nah, anyway, NFT ini adalah salah satu, mungkin bahasanya kalau bahasa Indonesia seperti kepemilikan hak paten lah ya, maksudnya hak cipta lah gitu. Tapi memang udah nggak bisa diduplikat lagi gitu. Jadi ada kriptografinya, kepemilikannya memang hanya Anda yang memiliki. Jadi nggak bisa di copy lah, nggak bisa dipalsuin gitu. Gambarnya sih kalau gambar atau mungkin karyanya bisa dipalsukan, tapi bukti kepemilikannya ini yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diduplikat karena menggunakan kriptografi gitu. Nah, kemungkinan memang ke depan dunia NFT ini akan punya masa depan yang baik ya. Di bidang apapun sih, misalnya entah itu transaksi tanah, jadi mungkin nanti surat tanahnya secara digital memakai NFT. Sekarang pun di dunia gaming, di dunia gambar, di dunia karya-karya seni ya terutama ya. Nah, apa hubungannya dengan judul yang saya kasih di video ini bahwa the future of the watch trend itu seperti apa sih? Nah, ada satu gambar teman-teman di mana ada seseorang memakai Apple Watch dan Apple Watch-nya itu pakai gambar NFT CryptoPunk. Mungkin Anda pernah dengar atau nggak pernah dengar nih CryptoPunk. CryptoPunk ini kalau di dunia NFT profile picture lah ya, gambar karya seni itu salah satu yang dihormati lah, di respect, disegani. Dia bisa dibilang kalau di kripto itu Bitcoin-nya gitu. Jadi nomor satu aja peringkatnya gitu di kepopularitasan dan juga harganya yang sangat mahal ya. Terakhir, ini kan harga naik turun ya, tapi kurang lebih harga floor price atau mungkin yang paling rendahnya itu di sekitar 100 Ethereum. Jadi kalau sekarang Ethereum di 57 juta kurang lebih, berarti kalau 100 itu dikali 57 juta, 5,7 miliar hanya untuk sebuah gambar aja teman-teman. Dan itu yang paling murah ya. Kalau yang rare-nya itu udah bisa sampai belasan miliar, ratusan, puluhan, bahkan ada yang bisa mahal sekali gitu. Anda bisa cek aja di OpenSea teman-teman. Nah, jadi ada yang lucu, katanya gini, mungkin next trend di future itu udah bukan jam Rolex lagi, udah bukan jam Patek Philippe lagi, bukan jam Audemars Piguet lagi. Akan tetapi, bahkan bukan RM ya, karena bisa jadi lebih mahal dari RM. Jadi sebuah Apple Watch dengan gambar CryptoPunk itu bisa lebih mahal dari Richard Mille yang limited edition sekalipun gitu. Lebih prestige, lebih nggak tahu ya, maksudnya untuk orang-orang yang mengenal NFT CryptoPunk itu lebih bergengsi gitu daripada RM. Jadi memang kalau ngomongin fashion itu nggak pernah habis ya. Jadi tren pun selalu berubah ya. Apakah ini adalah next trending kita nggak tahu, tapi mungkin aja teman-teman. Dan apakah trending jam tangan luxury watch udah nggak se-hype dulu gitu? Mungkin juga teman-teman, karena manusia itu cenderung terus berubah dan mengalami yang namanya kebosanan gitu. Jadi dia pengen sesuatu lagi yang baru, sesuatu lagi yang baru. Jadi ini sebenarnya saya bilang, bisa dibilang satu permainan orang kaya atau enggak juga permainan orang kaya yang bosen gitu ya. Tapi dibilang permainan orang kaya, mereka pun rata-rata yang masuk ke dalam dunia NFT yang mahal itu, mereka adalah pemain lama kripto yang memang sudah mendalami, sudah belajar banyak gitu, yang akhirnya modal mereka murah gitu ya di
zaman dulu mungkin mereka beli Ethereum ada yang ratusan ribu. Ya bayangin aja Kak, let's say kita ngomong Ethereum 500.000 dikali 100 itu cuma 50 juta modalnya gitu. Kalau mereka nggak pernah jual, mereka nggak pernah mereka juga merasa bahwa uang mereka udah banyak gitu, mereka nggak pernah tradingin juga, mereka mau beli gambar si CryptoPunk ini beli aja gitu. Memang bagi beberapa orang tertentu sekarang 100 Ethereum 5,7 M ya. Misalnya kalau modalnya dulu cuma 50 juta, mereka coba aja daripada mereka juga uang mungkin bagi orang-orang ini nggak terlalu butuh. Mereka hanya butuh sesuatu yang mengisi kebosanan mereka gitu. Makanya ya inilah ya, kalau Anda nonton Squid Games ya, permainan orang-orang kaya itu kadang-kadang jadi gini, perbedaan orang yang paling kaya dengan orang yang paling miskin itu dua-duanya katanya tidak merasa bahagia. Jadi orang yang paling miskin nggak merasa bahagia karena memang susah, orang paling kaya juga susah merasa bahagia karena udah nggak tahu apa lagi yang membuat mereka bahagia, di mana uang tidak bisa membuat kebahagiaan lagi buat mereka gitu. Nah disitulah ya, balik lagi kita bahwa hidup bukan hanya untuk uang aja, tapi kita juga hidup untuk berarti dan berguna untuk sesama. Kita balik lagi sama Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa gitu kan. Ya ini anyway jadi kemana-mana ngobrolnya, tapi ya itulah yang terjadi teman-teman. Teman-teman bisa lihat terus ada lagi satu acara di Met Gala ya. Ini ada Serena Williams sama spouse-nya. Jadi di acara itu kan Serena Williams, nanti saya juga kasih lihat ya gambarnya gitu. Pakai gaun, terus spouse-nya itu pakai tuxedo gitu, di kerah tuxedonya ini ya pakai pin kecil CryptoPunk. Itu mungkin menjadi trend of fashion di masa depan juga gitu. Terus Apple Watch ya, atau mungkin jam-jam yang bisa menampilkan gambar aja gitu ya. Bisa juga dijadiin kalung gitu. Ini di sininya ya next fashion, next trend, I don't know, next hype. Berbondong-bondong untuk NFT. Apakah luxury watch ini akan turun trennya? Tapi kalau saya pikir sih enggak ya. Jadi selalu di dunia ini, terutama dunia seni, dunia satu pasti berputar, dan jadi memang ada masanya, tapi kayaknya kalau untuk masing-masing tuh punya segmennya gitu, punya pasar-pasarnya. Jadi kayak untuk usia-usia yang cenderung setengah baya menuju ke senior lah gitu, mereka rasanya juga sulit ya untuk masuk ke dunia digital, crypto, NFT ini. Mereka nggak kepikiran, jadi mereka will stay in a luxury watch, I think gitu. Tapi yang age gitu ya, teenager sekarang gitu, mereka mungkin aja sih, bahkan bisa jadi ketika mereka mendalami banget gitu di dunia yang baru ini, bisa aja mereka menghasilkan lebih dari orang tuanya gitu. Jadi mereka pun akan mengikuti tren yang ada di usia mereka, kurang lebih begitu. Jadi menurut saya sih belum tentu mati lah ya, dunia luxury watch ini akan menjadi masing-masing tren gitu, kurang lebih sih begitu. Jadi video ini saya hanya pengen bahas tentang itu teman-teman. Semoga bisa membawa wawasan dan informasi tambahan buat teman-teman. Kita sampai jumpa di next video. Saya udah lama pengen bahas tentang G-Shock yang akan keluar ya. Preview dulu lah. G-Shock-nya itu G-Shock ini guys, modelnya GMWB 5000 TVA. Jadi ambil inspirasi dari dunia robot gaming, dari dunia digital gitu, dimana bahannya terbuat dari titanium ya, semua diamond cut shape lah, kurang lebih begitu. Bahasanya apa sih nanti lebih detail lagi ya di video itu. Ya saya mau bahas tentang jam-jam G-Shock karena saya berpikir bahwa kalau untuk sehari-hari itu ya, G-Shock ini jam yang sangat enak sebenarnya untuk dipakai, karena sejarahnya kan G-Shock ini memang dibuat jam yang tahan banting ya, salah satu jam yang paling kuat yang pernah dibuat oleh manusia gitu. Oke, sekarang hanya sampai ini dulu aja videonya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you.